muakhiru ini disebut oleh Rasulullah di dalam doa-doanya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Musa al-Asy'ari, ataupun dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ataupun dari sahabat Ibnu Abbas dan jadi Rasulullah Muhammad SAW itu kalau berdoa suka memakai nama-nama Allah, suka menggunakan nama-nama Allah Asmaul Husna, yaitu sesuai dengan perintah Allah. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang indah itu. Para sahabat Rasulullah Muhammad SAW pun juga kalau berdoa itu juga menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, jadi Asmaul Husna. Al-Muqaddim dan Al-Muakhir ini juga disebut oleh Rasulullah di dalam doa-doa beliau. Allahumma qilli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma qilli jaddi wa hasdi wa khati wa hadi wa kullu dzalika indi. Allahumma qilli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim, nah ini disebut antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Dari nama Allah yang sering dengan gunakan untuk berdoa apa? Dari nama Allah yang sering kalian jadikan buat untuk berdoa apa yang paling sering? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya yakin yang paling sering dipakai itu Ar-Razzaq. Ya, saya yakin yang sering kali dipakai itu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu apa? Yang maha memberi rezeki. Karena setiap berdoa yang diingat-ingat bagaimana dapat materi yang baik, dapat rezeki yang baik. Baik. Al-Muqaddim dan Al-Muakhir ini ditaruh oleh Rasulullah Muhammad SAW selalu bergandengan. Dua-duanya ditaruh bergandengan. Wahadani asmani atau wahadani ismani minal asmani al-masdujatil muttaqabalati allati la yatlubu wahidun bi mufradihi ala Allahi illa makrunan bil akhar. Nah ini depan. Jadi ada illa makrunan bil akhar. Kalau kita bicara tentang al-muqaddim pasti di situ al-muakhir. Kalau kita bicara al-muakhir pasti kita harus membicarakan namanya al-muqaddim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawah dulu. Setiap kita bicara tentang nama Allah, itu pasti akan menunjuk kepada sifatul kamal, sifat kesempurnaan. Apapun namanya itu, mulai Ar-Rahman sampai Ar-Rahim sampai As-Sabur, itu pasti menunjukkan kepada kesempurnaan sifatnya Allah. Itu patokan sudah. Kalau jenengan bicara tentang sifat Allah, bicara tentang nama Allah, bicara tentang akal perbuatan Allah, pasti ada yang kita pahami dengan kesempurnaan. Karena tidak mungkin sifatnya Allah itu ada yang tidak sempurna. Demikian juga dengan Al-Muqaddim dan Al-Muakhir ini menunjukkan sifat Allah yang sempurna. Maka di sini dikatakan wa taqdimu wa ta'khiru wasifani lillahi ad-dalani ala kamalil qudratihi. Jadi sifat at-taqdim itu mendahulukan.
wa ta'khir, mentakhirkan, mengakhirkan. Itu dua sifatnya Allah yang menunjukkan pada posisi kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk sekarang. Al-Muqaddimnya Allah, Al-Muakhirnya Allah itu bisa masuk pada sisi yang bersifat kauniyah. Apa Bapak Ibu kauniyah? Ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu berarti sesuatu yang berhubungan dengan alam ini. Kita itu seringkali hanya membaca ayat-ayat yang tertulis, yaitu Al-Quran. Tapi kita jarang sekali membaca yang ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Kalau saya melihat anak kecil, saya lihat saya amati, oh anak kecil itu begini, begini. Ini sebenarnya adalah ayat-ayat Allah. Kalau Hakim kemudian mengatakan kita bisa berguru kepada anak kecil, apa maksudnya bisa belajar tentang karakternya anak kecil dan kemudian kita ambil ibrah. Nah, kita melihat gunung seperti itu, alam seperti itu ayat-ayat kauniyah. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Nah, Al-Muqaddimnya Allah, Al-Muakhirnya Allah itu bisa berhubungan dengan masalah kauniyah, berkenaan dengan alam yang ada di sekeliling kita. Contoh, ada istilah wakata tadbiril asbabi ala musababatiha. Allah itu di dalam sunatullah mendahulukan antara sebab baru kemudian akibat. Itu kauniyah. Kalau ada orang kemudian menyalakan api dan membakar, maka api itu adalah takdim yang didahulukan oleh Allah, baru kemudian membakar itu adalah yang diakhirkan. Itu secara kauniyah sebenarnya itu. Apalagi contohnya Pak, orang itu kemudian lari, itu sebab. Setelah lari itu kemudian dia capek, ngos-ngosan, jatuhnya berdetaknya lebih tinggi. Itu musababiyah. Ini kauniyah. Maka kemudian di dalam konteks kauniyah ini juga ada ayat la tabdila li sunnatillah. Tidak ada pergantian, tidak ada perubahan di dalam sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah sunnatullah itu yang berjalan, kebiasaan-kebiasaan di alam semesta ini namanya sunnatullah. Dituntut itu ya loro. Itu sunnatullah. Kena air basah, itu sunnatullah. Ya kan? Pas ketika tidak tidur, ngantuk, itu juga sunnatullah. Lah, muqaddimnya Allah, akhirnya Allah juga masuk dalam rangka kauniyah ini. Orang ketika tidak tidur, nah ini didahulukan sebelum adanya ngantuk. Ada orang tidak makan, didahulukan sebelum adanya lapar. Ada orang itu tidak belajar, ini sebab kemudian dia tidak bisa apa-apa. Ini namanya akhirnya. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa di dalam dunia ini kita memang melakukan sebab itu penting. Tapi bukan sebab itu yang kemudian kita bergantung. Yang dulu berkali-kali saya katakan, Allah mendahulukan sebab, lakon dhisik sebab itu. Kemudian Allah mengakhirkan yang namanya akibat. Itu loh Pak. Jangan melakukan dan menuntut akibat sementara Allah itu sunatullahnya itu akibat yang didahulukan. Kita menuntut akibat sementara kita tidak melakukan sebab. Walaupun bukan berarti sebab itu mutlak memberikan akibat. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Allah itu mendahulukan sesuatu sebab, katakanlah begitu, dan Allah kemudian mengakhirkan akibat. Kita tidak boleh kemudian sok-sokan mengejar yang akibat sementara kemudian kita menafikan yang namanya yang didahulukan oleh Allah namanya sebab. Itu aturan Allah. Walaupun ketika kita tidak melakukan sebab,
Allah sanggup untuk menghasilkan akibat, bisa, karena Allah itu Al-Qadir dan Al-Muqaddir. Tapi dalam kehendaknya Allah juga, Allah mendahulukan sebab baru mengakhirkan akibat. Itu loh Pak maksud saya. Nah, berarti etika kita berkenaan dengan muqaddim dan mengakhirnya Allah. Yuk ayo kita melakukan sesuatu yang didahulukan oleh Allah. Ada istilah mental mutawif, dulu masih ingat ya Pak, mental mutawif. Mental mutawif yang digambarkan oleh Allah itu berkenaan dari masalah timbangan. Sebenarnya bukan masalah timbangan itu yang dimaksud oleh Allah. Masalah timbangan itu adalah bagian dari mental mutawif. Kalau di dalam surat Mutaffifin itu kan orang itu dianggap celaka mutawifin. Kalau dia itu timbang untuk dirinya sendiri, dia mintanya penuh. Tapi kalau timbang untuk orang lain, dia itu tidak sempurna di dalam timbangan. Ini mental mutawif. Dalam kehidupan ketika begini, ada orang itu tidak mau melakukan kewajiban, tapi dia menuntut hak. Dia tidak melakukan kewajiban, tapi dia ngerekes tentang masalah hak. Ini juga namanya mental mutawif. Allah punya peraturan, dahulukan sebab, lakukan sebab, lakukan ikhtiar. Tapi kemudian kita tidak melakukan sebab dan ikhtiar, dan kita ngerekes minta yang namanya akibat. Maka ini juga yang kita sebut dengan mental mutawif. Gelem upai tapi gak gelem kerjane. Gelem surgane tapi gak gelem sholate. Itu kan banyak begitu. Ya. Gelem surgane gak gelem nglakoni amalan apiknya. Gelem langsung instan pinter tapi gak gelem lungguh ngajine. Itu namanya mental mutawif. Gimana bisa konteksnya kemudian orang tiba-tiba langsung pinter tanpa belajar? Ada memang ilmunya ilmu laduni, tapi ilmu laduni itu kayak apa? Yang seringkali jadi hoax. Yang ilmu laduni kadang-kadang dimain-mainkan, ilmu laduni kadang-kadang sesuatu yang tidak benar. Ngaku-ngaku laduni sebenarnya bukan laduni, ya begitu. Nah, dalam konteks kauniyah, kata qadimin asbabi ala musabbabatiha. Apalagi wasyuruti ala masyruratiha. Allah mendahulukan syarat, aturan sebelum masuk pada konteks untuk mendapatkan yang disyaratkan. Jenengan itu sholat, Allah mendahulukan aturan bagaimana caranya sholat, baru kemudian diterima sholat itu. Contohnya bersih dari najis, pakaian, tempat. Contohnya kemudian niatnya yang baik. Loh itu syarat. Kalau ingin dapat pahala, lakukan kebaikan. Kalau umpamanya kepingin tidak masuk neraka, ya tinggalkan dosa-dosa. Itu namanya masyrut, syurut wal masyrut. Allah mendulukan syurutnya, baru muncul masyrutnya. Allah mendulukan syaratnya, baru mendapatkan apa yang disyaratkannya. Itu loh Pak Ibu. Makanya yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu sempat heran. Abu Bakar As-Siddiq itu sempat ngomong begini di dalam kitab Nasaihul Ibad. Saya itu heran sama manusia. Manusia itu tahu dan kepingin masuk surga, tapi mereka itu aras-arasan malas untuk melakukan amalan-amalan surga. Itu Abu Bakar ngomong, saya itu heran sama manusia. Saya juga heran sama manusia. Katanya takut sama neraka, ya. Katanya takut sama neraka, tapi perbuatan-perbuatannya itu dia ini seolah-olah tidak takut sama neraka. Itu keheranannya Abu Bakar As-Siddiq. Itu loh Pak, dalam konteks kauni. Termasuk di dalam masalah syariat juga begitu. Wa yakunu syar'iyyan karena faddola al-anbiya al-khalqi. Dalam masalah syariat kita akui Pak, di sini disebutkan
wa yakunu syar'iyyan kama faddala al-anbiya'a 'alal khalqi. Dan secara syar'i Allah, seperti Allah itu mengutamakan nabi-nabi di atas makhluk yang lain atau manusia yang lain. Allah mendahulukan nabinya dulu, baru umatnya. Itu sudah muqaddim dan muakhir. Dan itu sudah patokan. Antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa, mana yang didulukan? Ayo tak takoni dengan. Antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, mana yang didulukan? Kadang kita terjebak pada posisi Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Khidir. Akhirnya seolah-olah kita kemudian mengatakan, oh Nabi Khidir lebih utama dari Nabi Musa. Keliru. Bukan. Nabi Musa lebih utama, lebih afdal daripada Nabi Khidir. Lompat Nabi Musa tidak mengerti ilmu yang diberikan kepada Nabi Khidir. Saya balik, Nabi Khidir pun juga tidak tahu tentang syariat-syariat yang diberikan kepada Nabi Musa. Dan syariatnya Nabi Khidir pada waktu itu juga harus manut kepada Nabi Musa. Dan di sini kemudian juga para ulama mengatakan boleh belajar kepada orang yang dianggap ilmunya lebih bawah daripada orang yang pintar. Boleh, itu tidak apa-apa. Boleh. Ya, jadi secara syar'i namanya Nabi itu lebih didahulukan daripada umatnya. Nabi itu lebih utama daripada umatnya. Malaikat sama Nabi lebih utama mana? Malaikat sama Nabi lebih utama Nabi. Lebih utama Nabi. Inilah muqaddim dan akhirnya Allah. Ya, itu muqaddim dan akhirnya Allah. Malaikat tidak punya nafsu. Malaikat hanya punya akal. Sementara Nabi itu full, dia punya akal, punya nurani, punya nafsu dan sebagainya. Nah, maka seperti ini saya tanya sekarang, maaf sekali lagi ya. Nabinya bersabda ini, ulamanya bersabda ini, maka secara muqaddim dan akhir, karena kita paham yang kita dahulukan adalah Nabi, maka yang kita anut dulu bukan ulamanya, tapi yang kita anut adalah nabinya. Surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, kamu jangan mendahului baina yadayillahi wa rasulihi. Artinya ini Pak, di dalam masalah syariat kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Kalau dalam bahasa orang Jawa itu istilahnya ojo disi kerso. Masalah takdir ya ojo disi kerso, karena yang kodimnya itu Allah. Dalam masalah syariat juga itu ojo disi kerso, karena kersonya Allah dan Rasulnya ini yang didulukan daripada kersonya ulama. Si A menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, si B tidak menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka yang kita dahulukan adalah ya si A yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Itulah patokan. Contoh lagi, Nabi tidak pernah melakukan mati itu ya diusi, dikafani, disolati, dikubur, wis. Setelah yang nomor 5, Nabi tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, tapi tidak melakukan, tapi tidak melakukan. Kemudian di zaman berikutnya, jauh setelah Nabi dan Rasul, jauh setelah tabi'in, melakukan yang nomor 5. Maka kalau kita mengimani al-muqaddim dan muakhir, maka yang kita pakai yang pertama, sehingga yang nomor 5 tidak kita lakukan. Itulah al-muqaddim dan muakhir. Itu berarti kita lebih dulu mendahulukan
Rasulnya daripada mendahulukan makhluk yang lain. Maka saya berkali-kali ngomong Bapak Ibu, patokan syariat itu bukan kiai, patokan syariat itu bukan ustaz, patokan syariat itu bukan otaknya manusia, tapi patokan syariat itu ya Rasul itu Nabi kita berikan. Ini al-muqaddim wal muakhir. Lah kita beriman tentang al-muqaddim dan al-muakhir, tapi kita lebih mendulukan makhluknya daripada nabinya, kan jadi keliru, repot. Kita beriman dengan al-muqaddimnya Allah, al-muakhirnya Allah, tapi kita lebih mendulukan manusia. Ada hadis begini. Inna min dhafil yaqini, di antara tanda-tanda lemahnya keyakinan, ya, di antara tanda-tanda lemahnya keyakinan, antar dohan nasa bisuktillahi. Wah, ini di kitab Fathul Majid. Antar dohan nasa, ketika engkau itu lebih ridho kepada manusia dengan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tanda bahwa imannya itu lemah. Tapi sebaliknya, tanda bahwa kuatnya iman, kuatnya keyakinan itu lebih memilih antar doha bisuktinas, lebih memilih ridhonya Allah daripada murkanya manusia. Selama ini kita itu lebih memilih ridhonya orang daripada takut kepada murkanya Allah. Wedi dikucilne wong, wedi diilokne wong, wedi dicelatu wong, ya kan? Akhirnya kita mengikuti kemauan manusia sementara Allah dah ridho. Padahal kita iman al-muqaddim dan al-muakhir. Banyak tahu di masyarakat. Wes, kalau usah guyu, memang kenyataannya ya semua guyu. Pak, kalau dalam konteks khilafiyah, kalau khilafiyah beda. Tapi kalau hubungannya dengan masalah bid'ah, beda lagi. Antara khilafiyah dengan bid'ah sesuatu yang berbeda. Kalau antara kunut dengan tidak kunut sudah berbeda. Tapi kalau berkenaan sesuatu yang bid'ah dan bukan bid'ah, kita memilih yang tidak bid'ah, walaupun mungkin kita itu kemudian dibenci, dibully, dicaci maki, dibully sama orang. Itu karena memang tanda lemahnya iman itu kita lebih memilih ridhonya manusia, tapi kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi jauh-jauh hari sudah bilang, nanti orang yang berpegang teguh kepada syariat itu kalqabin alal jamr, seperti memegang bara api. Insya Allah jamaah mujahidin kuat-kuat orang. Belum tentu. Saya bilang insya Allah. Insya Allah. Ya, ono sing Musa, ono sing Munu. Kalau saya dituduh Musa, kalau teman-teman yang lain banyak dituduh Munu. Apa itu Pak? Iya. Saya dituduh yang Musa, Muhammadiyah yang salafiyah. Ya, karena kencengnya itu dari masjid-masjid Muhammadiyah yang lain ada juga yang tidak mau pakai saya, kekencengan mereka. Tapi juga ada nanti yang mulu. Di sini banyak yang mulu Pak ya. Banyak yang mulu kayak begitu. Banyak yang mulu di sini. Nah, ini syariatnya Allah Pak. Allah mendahulukan Nabi daripada makhluk. Dalam masalah tataran ibadah ya dahulukan Nabi daripada makhluk sama makhluk. Itu tauhid. Bisa kira-kira kita bisa diamalkan insyaallah. Memang Rasulullah gak lakoni, ya bisa dilakoni, beres. Sahabat Nabi tidak melakukan, juga bisa dilakoni, beres. Lupa aku kok dirasani, digeremengi karo tonggo. Lo emangnya kita kemudian
Digeremengi karo tangga irung hilang, kuping hilang, apa begitu? Sementara kita kemudian takut dengan geremengannya itu, takut dikucilkannya itu, kemudian kita melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Allah. Allah murka, tapi kita diridhoi manusia. Bukan dengan tetangga, Pak. Dengan saudara. Saudara. Oh, dengan saudara. Podo bangsa itu. Lihat ya, itu pengalaman jadi kan. Terus lanjut. Wafat dolan ba'dahu ala ba'din. Dan Allah itu mendahulukan nabi-nabi, sebagian nabi-nabi atas sebagian nabi-nabi yang lain. Di dalam Nabi Muhammad ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Itu yang kita sebut dengan ulul azmi. 25 rasul ini yang paling afdal itu 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu yang paling afdal di antara paling nabi. Ini muqaddimnya Allah. Ya kan? Di antara 5 itu, mulai dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, yang paling afdal adalah Muhammad Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad pernah bilang, tidak ada seorang pun ketika mendengar risalahku kemudian dia tidak beriman kepadaku, maka dia adalah orang kafir. Ada orang Kristen kemudian tahu di dalam kitabnya Ahmad itu kemudian diputus, maka karena konteksnya semacam ini dia harus tunduk untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, di antara nabi yang dijadikan ada Nabi Muhammad. Ada syariatnya nabi-nabi terdahulu, kemudian ada syariatnya nabi yang terakhir, kita dahulukan nabi yang terakhir. Contoh lagi, di masyarakat kita terkontaminasi dengan budaya Hindu-Buddha. Sementara kita adalah umatnya Muhammad SAW. Walaupun ada orang mengatakan Hindu itu filosofi yang dibawa oleh Nabi pada zaman itu, Buddha itu dibawa oleh Nabi pada zaman itu. Ketika Nabi Muhammad itu diutus, maka nabi-nabi sebelum Muhammad itu dimaksud dan harus kembalinya kepada Nabi Muhammad. Maka syariat-syariat yang kita jalankan itu jangan dicampur aduk dengan Hindu atau Buddha atau agama yang lain. Ya oleh wis mlaku ning kuburan. Ya wis gak usah nyawur-nyawur ning beras kuning. Wis gak usah buat duit kritikan. Gak usah gawe 200. Ya, keceng kali. Ternyata kan masih dilakukan, no? Nah itu kan bukti itu kan Hindu Buddha. Jangan tasabuh, semacam itu. Apa meneh? Lek ana wong wedok mati atau lanang mati sing jaga perawat, gak usah bingung gawe kembang mayang. Lek kate ketemu nganten kemudian nyebrangi sungai gak usah buat penting. Ini kitabnya begini loh Pak, syariatnya Allah begini. Ya, jadi Allah mendahulukan Nabi Muhammad daripada nabi-nabi yang lain. Kalau kita sudah raditu billahi rabban dan wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul, disikno Nabi Muhammad daripada ajaran-ajaran yang lain. Lek kate buka kuburan kate diduduk, ya salah satu pengen yang ngono. Gak usah kajatan di pinggir kali, gak usah. Lek anake lahir, akikoh, wis gak ono piton-pitonan, blowok-blowokan gak usah. Bisa. Ono sing nglakoni manusia. Ya. Lah yo makane mata kandhani umum. Saya nyampaikan apa adanya sesuai dengan konteks. Ya, kadang-kala mau tikepan, mau blowokan, mau selapan, mau pitonan, macam-macam biayanya mahal. Islam datang jebret, terus gak usah lapor-lapor.
akikah cukup 1 kali. Oh kan? Menurut saja. Bisa. Orang terus nih. Lanjut. Wa faddala ba'da ibadihi ala ba'din. Allah itu mendahulukan hamba-hambanya atas hamba-hambanya yang lain. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu ya bertakwa. Antara sing gak sholat kalau sholat ya lebih utama yang sholat. Antara yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa ya lebih utama yang bertakwa. Antara yang berjamaah dengan yang tidak berjamaah ya lebih utama yang berjamaah. Itu sudah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa diganggu gugat. Antara laki-laki sama perempuan dalam konteks tertentu laki-laki lebih utama dari perempuan. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu. Jadi itu sudah ketentuan Allah. Pembagian waris antara 2:1 itu sudah ketentuan Allah dengan aturan-aturan yang lain. Itu maksudnya Allah. Makanya dulu pernah saya sampaikan ketika kita belajar tauhid Fathul Majid itu intinya hidup itu kan manut dengan syariat, mendahulukan nabi daripada mendahulukan yang lain, mendahulukan Islam dari mendahulukan yang selain Islam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, wa qaddamahu fil ilmi wal imani wal amali wal akhlaqi wa sajidil awsati. Ya antara wong sing duwe ilmu karo gak duwe ilmu ya beda. Antara orang sing beriman tidak beriman ya jelas berbeda. Itu syariat. Antara orang yang beramal dan tidak beramal ya berbeda. Antara orang yang punya akhlak dan tidak punya akhlak dia berbeda. Nomor saya bukan bermaksud ngetrek-ngetrek ya, bukan maksud nyelek-nyelek. Abu Jahal itu ya jenggotan, ya kan? Abu Jahal itu ya garis seban. Abu Jahal itu pun juga pakai gamis yang panjang. Nabi Muhammad pun saya juga pakai jenggot. Nabi Muhammad juga pakai surban. Nabi Muhammad juga pakai gamis panjang. Tapi antara Abu Jahal dengan Nabi Muhammad jauh beda. Beda sama wa sumur. Antara lagi dengan sumur jauh berbeda, podo-podo jenggotan. Di sini kita sama-sama duduk, podo-podo gawe kopi air. Tapi ada sesuatu yang membedakan. Itulah al-muqaddimnya Allah di situ, Pak. Dan ini syariat aturan yang memang harus kita terima. Harus kita terima. Masalah akhlak namanya. Ada anak-anak, ada orang yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang paling saya gauli dengan baik, akhlak saya yang paling baik itu seharusnya kepada siapa? Nabi cuma bilang ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapak. Dalam masalah tataran akhlak untuk berbakti berbuat baik, ibunya didulukan, baru bapak. Ini syariat. Ojo diwolak-walik. Pas ketika ada orang khutbah sama anaknya, khutbah Jumatan. Kebetulan ustadznya itu tadi posisinya hadisnya di sini dipakai. Bapak iblis anak. Ibu emang kira ibu emang. Kira telu ya telu terus ngomong ibu. Baru anaknya ngomong ibu. Tapi khutbah ini ustadznya ngomong buka. Berarti ibu itu telu. Paham maksudnya Pak? Jangan agak bunyi. Mari dulu, ibunya ya pinter. Golek terong saya dipecah itu jiro. Ini kayak apa? Ya sekarang saya pikiran tuh. Lanjut. Ada yang didiskusikan? Ada yang didiskusikan? Monggo.
Baik Bapak, kita memang punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya Pak ya. Sudah pasti lah, ya. Kita hadapi pun juga orang yang macam-macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan solusi di dalam berdakwah melalui Rasulnya. Ada pemetaan. Kalau saya boleh mengatakan, kalau kita simpulkan dari Al-Quran dan Sunnah itu ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah dan umat ijabah. Kalau namanya umat ijabah itu seperti jenengan ini, enak ceramah di dalam masjid, sepodo sholat kabeh, sepodo ngaji kabeh. Ini umat ijabah, podo-podo sak sepaham. Umat ijabah. Tapi ada juga yang namanya umat dakwah. Kalau dulu di PDM itu ada MTDK, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus. Lah disebut dengan dakwah khusus karena memang yang didakwahi ya orang-orang khusus. Sing seneng ngamen di dalam, geng-geng motor, anak-anak pang itu kan dakwah khusus. Ini namanya umat dakwah. Pada zaman Nabi dulu ya orang sing mabuk-mabuk, orang sing zina-zina, ya sama Nabi juga diajak dakwah, diajak didakwahi dan sebagainya. Ini namanya umat dakwah. Nah ini perlu ada sebuah pemetaan. Maka pas ketika ada pemetaan antara umat ijabah dan umat dakwah, maka kayak bahasanya Al-Quran itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah dulu Pak, baru wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, baru nomor 3 debat, tapi debat yang baik. Kita dakwah dengan umat yang macam-macam itu, dahulukan hikmahnya dulu. Hikmah itu diantara maknanya adalah bagaimana kita itu mampu untuk melihat situasi dan memanfaatkan situasi, tapi bukan berarti dakwah kultural yang kemudian kita ikut arus. Bukan itu maksud saya. Selama ini ada yang disedengkan namanya dakwah kultural. Saya tidak bermaksud dakwah kultural itu harus ikut arus, bukan. Tapi bagaimana mampu menyelami dan mampu memanfaatkan, mengambil hati mereka untuk supaya mereka bisa berubah dengan cara-cara yang bijaksana. Itu namanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ustadz Hanam Ataki, seorang pemuda yang luar biasa, menghijrahkan ratusan geng motor. Beliau kalau ceramah juara pakai baju seperti ini, pakai baju seperti itu kayak anak muda, kumpul sama anak-anak geng motor, diajak untuk hafal Quran, diajak apa, hijrah berapa ratus orang. Ustadz Heri Sulaiman, walaupun beliau itu pakai surban, dia datangi anak-anak pagi, datangi karena beliau itu dulu pintar-pintar musik dan sebagainya, diajak untuk komunitas itu, dihijrahkan untuk meninggalkan musik dan sebagainya. Itu namanya hikmah. Kanjeng Nabi Muhammad ada orang zina dekati sama Nabi, ditutupi dengan baik. Orang zina itu kemudian Nabi ngomong, ya Rasulullah, saya ini zina. Ya Rasulullah, saya itu minum minuman keras. Ya Rasulullah, saya ini begini. Ya, tolong ya Rasulullah, saya diberi bencana apa kira-kira. Itu artinya kan Nabi juga mendawai orang yang zina atau curi dan sebagainya. Nabi cuma bilang apa pada waktu itu? Jangan bohong. Dan cuma gitu toh. Loh, itu artinya ada dakwah khusus yang juga disampaikan oleh Rasulullah. Dan itu loh, kiatnya solusinya seperti itu. Makanya kemudian Rasul menyebutkan alimun nasab bil qadri uqulihim, ajari manusia itu dengan kadar pemikiran kognitif, cara berpikir mereka dulu. Kalau kita seperti Ustadz Fadlan Garantian itu yang sudah mengislamkan ribuan orang di Papua, pas ketika datang ke Papua itu cuma bawa handuk, sabun, makanya beliau disebut dengan Ustadz Sabun. Orang-orang sana yang tidak pernah mandi diajak ke sungai, diajari mandi, diajari. Ya cuma itu dulu. Kemudian Ustadz Fadlan dan kawan-kawan ikut sholat. Orang-orang yang mandi sudah keramas itu dilihat Ustadz Fadlan itu sholat, dilihat, tertarik mereka. Baru kemudian tanya,
kamu begini apa ada dia, akhirnya masuk Islam. Itulah yang kita sebut dengan hikmah. Itu yang namanya hikmah. Sunan Kalijogo dulu itu pakai kembang macopat, tembang paku, ilir-ilir, gudul-gudul pacul, pakai itu. Tapi kadang-kadang misalnya mungkin saya masih tetap mengkritisi tentang masalah yang hal yang lain. Itu namanya hikmah. Itu Pak solusinya. Tapi orang-orang yang bisa untuk melakukan hikmah ini harus ada wawasan keilmuan dulu supaya dia tidak tereret. Kadang-kadang ketika tidak ada wawasan tauhid, wawasan syariat, akhirnya malah itu harus sama. Jangan begitu. Ada yang lain? Apa? Baik, itu kajian kita al-muqaddim dan al-akhir. Intinya, ketika Allah mendahulukan sesuatu, maka kita manut dengan yang dijulukan oleh Allah. Kalau ketika Allah mengakhirkan sesuatu, kita akhirkan yang diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo diii kerso. Disi kerso dalam masalah kauniyah ataupun disi kerso di dalam masalah syariat. Kita dahulukan Allah, kita dahulukan Rasul daripada nabi-nabi yang lain, ulama-ulama dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.